Pada pagi yang dingin, tanggal 19 Agustus 1944, di tengah-tengah kota Paris yang biasanya megah dan penuh kehidupan, terdengar suara gemuruh yang tak biasa. Suara derap sepatu buat tentara, desingan peluru, dan ledakan acak menghantam udara, meruntuhkan kesunyian pagi yang biasa menyelimuti kota ini. Ini bukanlah hari biasa bagi Paris, kota yang dikenal sebagai pusat seni dan budaya dunia. Hari ini, Paris menjadi medan pertempuran sengit dalam Perang Dunia Kedua, sebuah babak penting dalam upaya sekutu untuk membebaskan Eropa dari cengkraman Nazi. Di dalam rumah-rumah dan apartemen, keluarga-keluarga bersembunyi di ruang bawah tanah, mendengarkan suara perang di atas kepala mereka dengan perasaan ngeri. Anak-anak berbisik ketakutan, sementara orang dewasa berusaha keras menenangkan mereka meski hati mereka sendiri dipenuhi ketakutan yang mendalam. Radio-radio bersembunyi di sudut-sudut gelap, membawa kabar terbaru tentang perkembangan pertempuran dan memberikan harapan dengan berita-berita tentang kemajuan pasukan sekutu. Sejak diduduki oleh Jerman pada tahun 1940, Paris hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan penindasan. Penduduk yang lama telah membuat warga Paris terbiasa dengan kehadiran tentara Jerman, namun tidak pernah membuat mereka menyerah pada nasib mereka. Di bawah permukaan ketakutan dan penindasan, semangat perlawanan terus menyala. Suasana Paris selama pertempuran ini adalah campuran mengerikan antara ketegangan, harapan, dan kehancuran. Di setiap sudut kota, orang-orang Paris bergerak dengan hati-hati, mencoba menghindari sniper Nazi yang tersembunyi di gedung-gedung tinggi. Jalan-jalan yang biasanya ramai oleh wisatawan dan pedagang sekarang dipenuhi dengan puing-puing bangunan yang hancur akibat bombardir. Aroma mesiu dan asap hitam pekat dari bangunan yang terbakar memenuhi udara, mengaburkan pandangan dan menyesakkan napas. Para pejuang perlawanan atau yang dikenal sebagai Maquis telah lama mempersiapkan diri untuk saat seperti ini. Ketika berita tentang kemajuan pasukan sekutu di Normandia mencapai Paris, semangat mereka berkobar. Mereka tahu bahwa inilah saatnya untuk mengambil tindakan, untuk merebut kembali kebebasan mereka di sudut-sudut kota, di balik tirai jendela dan pintu tertutup. Para pejuang perlawanan mulai bergerak. Mereka membangun barikade dari meja, kursi, dan kendaraan yang ditinggalkan, mengubah jalan-jalan Paris menjadi labirin pertahanan. Para pemuda dan pemudi yang selama ini terpaksa menyembunyikan identitas mereka, kini keluar dengan berani, mengenakan ban lengan berwarna merah, putih, dan biru, lambang tricolor yang menandakan simbol perlawanan mereka. Setiap sudut kota, tiap lorong menjadi panggung pertempuran bagi mereka yang bertekad untuk mengusir penjajah. Mereka menyuplai makanan, obat-obatan, dan informasi penting tentang posisi pasukan Jerman. Setiap lorong, setiap gang menjadi jalur penyelundupan bagi para pejuang perlawanan yang berusaha untuk mengirim pesan dan peralatan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di beberapa tempat, barikade besar dibangun dari meja-meja, kursi, dan kendaraan yang ditinggalkan, menciptakan pos-pos pertahanan di seluruh kota. Para pejuang perlawanan mengenakan ban lengan tricolor bergerak cepat di antara barikade, menembaki pasukan Jerman yang berusaha untuk merebut kembali kendali. Di sepanjang Rue du Rivoli, tank-tank Jerman bergerak perlahan, mencoba menembus barikade yang dibangun oleh pejuang perlawanan. Ledakan granat mengguncang jalanan, menghancurkan jendela-jendela toko dan bangunan. Di atap-atap bangunan, para penembak jitu perlawanan mengintai, mencari peluang untuk menyerang musuh.
Setiap tembakan yang mengenai sasaran disambut dengan sorak-sorai singkat sebelum kembali tenggelam dalam kekacauan. Ketegangan meningkat saat suara tembakan dan ledakan semakin dekat. Warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran berusaha mencari perlindungan, berlindung di ruang bawah tanah dan bangunan yang kokoh. Gereja-gereja yang biasanya menjadi tempat perdamaian kini dipenuhi dengan orang-orang yang berdoa untuk keselamatan mereka. Di beberapa tempat, para pendeta memberikan semangat kepada pejuang perlawanan, memberkati mereka sebelum mereka kembali ke medan pertempuran. Di sekitar Hotel de Ville, pertempuran berlangsung sengit. Jeritan kematian dan suara senjata bergema menciptakan suasana neraka di bumi. Darah mengalir di lantai-lantai marmer, menciptakan pemandangan mengerikan yang akan membekas dalam ingatan mereka yang selamat. Para pejuang perlawanan bertempur dengan gigih melawan pasukan Jerman yang terlatih dan bersenjata lengkap. Mereka tahu bahwa setiap inci tanah yang mereka rebut adalah langkah lebih dekat menuju kebebasan. Di tengah-tengah kekacauan ini, berita tentang kedatangan pasukan sekutu mulai menyebar. Pada tanggal 24 Agustus, tank-tank dan truk-truk dari divisi Prancis kedua yang dipimpin oleh Jenderal Philippe Leclerc mulai memasuki kota dari selatan, disambut oleh sorak-sorai warga Paris yang keluar dari persembunyian mereka untuk merayakan kedatangan penyelamat mereka. Dalam waktu singkat, mereka bergabung dengan para pejuang perlawanan yang telah mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap pos-pos Jerman yang masih tersisa di kota. Pertempuran sengit terjadi di sekitar Hotel de Ville dan prefektur polisi, di mana para pejuang perlawanan yang bersenjata ringan melawan pasukan Jerman yang terlatih dan bersenjata lengkap. Namun, semangat juang dan keinginan untuk merdeka memberikan kekuatan luar biasa bagi para pejuang yang terus mendesak maju meskipun menghadapi perlawanan yang keras. Di sisi lain, para pasukan poros, mereka merasakan kekhawatiran dan kepanikan yang sangat mendalam. Ketika kabar kedatangan pasukan sekutu di Paris mencapai telinga komandan pasukan Jerman, suasana di markas besar mereka berubah drastis. Wajah-wajah yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan kekhawatiran dan kepanikan. Jenderal Dietrich von Koltitz, komandan pasukan Jerman di Paris, merasa beban yang sangat berat di pundaknya. Ia menyadari bahwa posisi mereka di kota ini hampir tidak mungkin dipertahankan. Suara deru tank dan sorak-sorai warga Paris yang menyambut kedatangan sekutu bergema di telinganya, mengisyaratkan bahwa akhir dari pendudukan Nazi di kota ini sudah dekat. Di dalam markas, para perwira Jerman saling berdiskusi dengan nada yang semakin tinggi. Mereka memerintahkan pengiriman pasukan cadangan dan persenjataan tambahan ke titik-titik strategis di seluruh kota. Peta-peta yang tergantung di dinding menjadi pusat perhatian, ditandai dengan warna merah untuk menunjukkan lokasi-lokasi yang paling rawan diserang. Perintah dikeluarkan dengan cepat, namun dengan semakin mendekatnya pasukan sekutu, keputusasaan mulai merasuki setiap keputusan yang diambil. Jenderal von Koltitz tahu bahwa mempertahankan Paris adalah misi yang hampir mustahil. Namun, dengan loyalitas yang mendalam kepada Führer, ia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Ia memerintahkan pasukannya untuk bertahan di benteng-benteng terakhir yang tersisa. Pasukan Jerman diinstruksikan untuk menempatkan senjata berat di posisi strategis, siap menghadapi gempuran yang tak terhindarkan. Di seluruh kota, tentara Jerman menggali parit-parit pertahanan dan menyiapkan barikade. Kendaraan lapis baja ditempatkan di persimpangan jalan, dan sniper disebar di atap-atap bangunan. Tiap sudut Paris kini berubah menjadi benteng pertahanan. Namun, meski dengan segala persiapan ini, bayangan kekalahan tetap menghantui mereka. Malam hari sebelum pertempuran besar, suasana di kubu Jerman dipenuhi dengan ketegangan yang tak terkatakan.
Tentara-tentara Nazi yang biasanya gagah berani kini tampak gelisah, menyadari bahwa kekuatan sekutu tak terbendung. Di tengah hiruk-pikuk persiapan perang, Jenderal von Kaulitz berdiri di depan jendela markas besar, memandang keluar ke kota yang sebentar lagi akan menjadi medan pertempuran terakhir. Dengan hati yang berat, ia tahu bahwa meskipun mereka berjuang mati-matian, kebebasan Paris sudah berada di ujung senapan sekutu. Setelah berhasil menembus pertahanan Jerman di Normandia, pasukan sekutu menghadapi pertempuran yang sangat brutal di daerah pedesaan Prancis. Hutan-hutan tebal dan medan yang sulit memperlambat laju mereka. Sementara tentara Jerman melakukan serangan balik yang sengit. Setiap desa dan kota yang mereka lalui menjadi saksi dari keberanian dan pengorbanan luar biasa. Di tempat-tempat seperti Caen, Saint-Lô, dan Prancis, tentara sekutu bertempur dengan gigih melawan musuh yang bertekad untuk mempertahankan setiap jengkal tanah. Namun, setiap kemenangan kecil di medan perang membawa mereka semakin dekat ke tujuan akhir mereka, Paris. Semangat juang para tentara didorong oleh harapan dan keyakinan bahwa kebebasan Prancis sudah di depan mata. Warga desa yang dilewati oleh pasukan sekutu menyambut mereka dengan penuh kegembiraan, memberikan makanan, air, dan informasi berharga tentang posisi pasukan Jerman. Senyum dan pelukan dari orang-orang yang mereka bebaskan memberi kekuatan tambahan untuk melanjutkan perjalanan yang melelahkan ini. Ketika pasukan sekutu mendekati pinggiran Paris pada pertengahan Agustus 1944, ketegangan semakin meningkat. Di dalam kota, semangat perlawanan semakin membara. Para pejuang perlawanan Prancis yang telah lama menunggu momen ini memulai serangkaian pemberontakan besar-besaran. Barikade-barikade dibangun di jalan-jalan utama, dan bendera tricolor mulai berkibar di atas gedung-gedung yang berhasil direbut. Setiap sudut kota menjadi medan pertempuran bagi mereka yang bertekad untuk mengusir penjajah Nazi. Tank-tank Sherman dan kendaraan lapis baja sekutu berderak di sepanjang jalan-jalan berbatu, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan menggetarkan. Warga Paris keluar dari rumah-rumah mereka, melambai-lambaikan bendera tricolor yang telah lama disembunyikan. Anak-anak berlari di antara tentara, menawarkan bunga dan senyum lebar mereka di setiap sudut. Nyanyian La Marseillaise berkumandang, menggetarkan jiwa mereka yang telah lama tertindas. Namun, sukacita ini tidak berlangsung tanpa perlawanan. Pasukan Jerman yang tersisa masih bertekad untuk mempertahankan kota. Tersembunyi di benteng-benteng terakhir mereka, pertempuran sengit segera meletus di pusat kota, di sekitar Hotel de Ville. Suara tembakan dan ledakan menggema. Tentara sekutu dan pejuang perlawanan Prancis bahu-membahu menghadapi musuh yang keras kepala. Setiap sudut dan gang menjadi ajang baku tembak dengan peluru-peluru berterbangan di antara bangunan-bangunan bersejarah. Di dekat Katedral Notre Dame, pertempuran mencapai puncaknya. Tentara Jerman yang bertahan menggunakan setiap celah dan menara sebagai pos tembak, menembaki pasukan sekutu yang mendekat. Jembatan-jembatan di atas sungai Seine menjadi medan pertempuran brutal, dengan kedua belah pihak berusaha keras untuk menguasai titik-titik strategis ini. Asap dari kendaraan yang terbakar membumbung tinggi, menciptakan kabut hitam yang menambah suasana mencekam. Para pejuang perlawanan bersenjata seadanya, namun dipenuhi semangat juang yang tak tergoyahkan. Menyerang dengan keberanian luar biasa, mereka menguasai gedung-gedung pemerintah, menyerbu kantor polisi, dan menduduki pos-pos Jerman. Di Place de la Bastille, simbol revolusi Prancis, mereka bertempur dengan gigih, mempertahankan barikade-barikade mereka dari serangan musuh. Setiap sudut kota dipenuhi dengan jeritan, ledakan, dan semangat perlawanan yang membara. Di Montmartre,
pertempuran juga berkobar dengan hebat. Para pejuang berlawanan menggunakan ketinggian bukit sebagai keuntungan strategis, menyerang pasukan Jerman yang berusaha mendaki. Dari atas bukit, mereka menembakkan senapan dan granat, sementara di bawah, tentara sekutu mendesak maju, menembus pertahanan musuh. Setiap meter tanah yang direbut kembali merupakan kemenangan yang diraih dengan darah dan pengorbanan. Sementara itu, di Camps Elysees, salah satu boulevard paling terkenal di dunia, tank-tank sekutu berbaris dengan gagah, diiringi oleh sorak-sorai warga Paris. Mereka melucu Arc de Triomphe, simbol kemenangan dan kebanggaan nasional. Di bawah lengkungan megah itu, tentara sekutu dan pejuang berlawanan bertemu, berpelukan dan menangis bersama, merayakan kebebasan yang akhirnya datang. Pada pagi hari tanggal 25 Agustus, Jenderal Dietrich von Colditz, komandan pasukan Jerman di Paris, menyadari bahwa situasinya tidak lagi dapat dipertahankan. Dengan pasukan sekutu yang telah mengepung kota dan kekuatan pejuang perlawanan yang terus bertambah, ia akhirnya memutuskan untuk menyerah. Penyerahan resmi berlangsung di Hotel Meulles, markas besar komando Jerman di Paris. Jenderal von Colditz menandatangani dokumen penyerahan kepada Jenderal Leclerc, yang kemudian mengirim berita kemenangan ini ke Jenderal Dwight D. Eisenhower, komandan tertinggi sekutu di Eropa. Penyerahan ini menandai berakhirnya pendudukan Jerman di Paris. Warga Paris keluar ke jalan-jalan, merayakan kemerdekaan mereka dengan penuh sukacita. Bendera tricolor berkibar di setiap sudut kota, menggantikan bendera Jerman yang selama bertahun-tahun menjadi simbol penindasan. Suasana kota yang beberapa hari sebelumnya penuh dengan ketakutan dan kehancuran kini dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa. Orang-orang saling berpelukan, menari dan menyanyikan lagu kebangsaan Prancis, La Marseillaise, dengan penuh semangat. Namun, meskipun kemenangan ini membawa kebebasan bagi Paris, bayangan perang masih terlihat jelas. Kota ini hancur lebur dengan banyak bangunan yang rusak dan ribuan korban jiwa. Para pejuang perlawanan dan tentara sekutu yang gugur dalam pertempuran menjadi pahlawan yang dihormati. Namun, kehilangan mereka meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan sahabat. Katedral Notre Dame yang selama ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa bersejarah, kini berdiri tegak dengan bekas-bekas pertempuran di sekitarnya, seolah menjadi monumen hidup dalam penderitaan dan kemenangan yang dialami oleh kota ini. Kekalahan Jerman dalam pertempuran Paris adalah simbol kehancuran ambisi tamak Hitler. Di tengah-tengah kebangkitan semangat perlawanan warga Paris, pasukan Jerman tak berdaya menghadapi kekuatan gabungan antara keberanian lokal dan kekuatan sekutu. Strategi militer Hitler yang didasarkan pada teror dan dominasi hancur berantakan di bawah semangat juang yang tak terpadamkan. Ketidakmampuan Hitler untuk mempertahankan Paris menandakan awal dari keruntuhan total rezim Nazi. Kegagalan ini tidak hanya memukul mundur pasukan Jerman, tapi juga menghancurkan citra tak terkalahkan Hitler, mengungkapkan kelemahan fatal dari kepemimpinan tiraninya. Sementara warga dan pasukan Paris bersorak merdeka, jalan-jalan dipenuhi dengan warga yang merayakan kemenangan. Bendera tricolor berkibar di setiap sudut, menggantikan bendera swastika yang selama bertahun-tahun menjadi simbol penindasan. Suara lonceng dari Katedral Notre Dame menggema di seluruh kota, menyampaikan pesan kebebasan dan harapan. Paris, kota cahaya, akhirnya kembali bersinar, berdiri tegak sebagai simbol kemenangan kemanusiaan atas tirani.